Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun para bapak, para ibu, para sepuh, bini sepuh ingkang kula hormati. Mugi-mugi kita sami tansah pinaringan barokah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin para bapak, para ibu ingkang kula hormati, dalu menika monggo kita sareng-sareng ngaos. Di antaranya akan kita bahas adalah kisah kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah kehidupan Kanjeng Nabi itu luar biasa. Kehidupan Kanjeng Nabi itu luar biasa. Jadi kita ceritakan sedikit ya. Pokoknya pas kajian teng mriki Kamis kedua insyaallah semuanya ceritanya tentang Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu mendapatkan wahyu di usia 40 tahun. Dan soalnya habis hadir maulid terus ada tamu dari Jakarta, kemudian makan malam sama keluarga harus ikut, tapi saya cuma bentar langsung jalan ke sini. Hadirin para bapak, para ibu yang aku hormati, jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disamakan kayak tadi enggak apa-apa nggih. Soalnya enggak usah dikurangi sama kayak tadi mau. Enak, kadang-kadang banter itu biar enggak sepatus mboten padha ngantuk. Oke. Ya, cek 1 2 bismillah. Sip, cakep. Pun cukup. Hadirin para bapak, para ibu yang aku hormati, Kanjeng Nabi dipilih umur 40 tahun. Kenapa kok umur yang dipilih itu 40 tahun? Tentunya ada banyak hikmah di sana. Yang jelas, usia 40 tahunnya Kanjeng Nabi ketika itu di Mekah, Kanjeng Nabi itu termasuk orang yang paling dicintai. Di usia Kanjeng Nabi 35 tahun, berarti lebih tua dari saya setahun. Kalau ini belum ada 35, saya baru 34. Usia Kanjeng Nabi 35 tahun, itu Ka'bah niku kena banjir. Nah, karena banjir di Ka'bah niku, akhirnya rusak bangunannya. Lah mau bangun Ka'bah sareng-sareng niku, padha geger. Aku sing kudu bangun, itu kan ada suku-suku di Mekah itu. Jadi di Mekah itu dulu Pak, sistemnya niku kayak sistem keluarga, ngoten lho. Nek mriki lak wonten gini, biasa halal bihalal kan keluarga Bani Sastra di Mejo, kan ngoten niku nggih. Apa Sastra di Kromo, misalkan apa-apa gitu. Lah itu kan bani-bani ngoten niku fanatik nek riyen teng Mekah niku. Nek jenengan nek umpama padha banine salah kadang kenal mawon kadang yo mboten kenal nggih. Nek mriki niku fanatik. Jadi kalau sampai ada keluarganya itu diutik, wis sak keluarga kabeh sak rela mati untuk ngewangi. Jadi fanatisme itu luar biasa, fanatisme kesukuan. Sukuku yang harus bangun, sukuku harus. Hasil intinya ribut. Akhirnya niku rapat ribut geger niku, bukan sehari, bukan 1 jam. 3 hari ribut sampai terakhir sudah mau ancam-ancaman. Ya wes nek ngene iki ya kudu carane nganggo pedang. Wes ini harus bertumpah darah ini kalau seperti ini. Sudah ancam-ancaman ketika itu. Kemudian saya itu ada yang nengahi, gini aja. Kita jangan sampai ribut. Siapa orang yang masuk ke masjid lewat pintu situ, dia yang akan kita jadikan sebagai penengah dan kita harus nerima. Ternyata yang masuk niku Kanjeng Nabi langsung diterima. Al-Amin. Ini orang yang dipercaya, kita semua setuju. Akhirnya Kanjeng Nabi ngambil sarungnya. Nabi itu ketika itu ngambil
ngambil sarungnya kain itu dibentangkan. Kemudian setelah itu setiap suku megang ujungnya, diangkat bareng-bareng sampai di dekat Ka'bah, baru yang nyusun niku Kanjeng Nabi. Akhirnya nggak ada keributan. Umur 40 tahun Kanjeng Nabi dapat wahyu. Sebelum dapat wahyu, Kanjeng Nabi itu senang menyendiri. Saya bahasa Kanjeng Nabi itu ada menyendiri, tinggal di gua selama beberapa hari. Mah nyambuk bahasa Inggris lho. Nah, aku loro akhir sing tumpah. Ya. Kalau teh gelas diterimanya pakai tangan dan pakai kaki. Dan buatan tutah. Ya, pun, Pak, biasa. Wis rasa diombe sing mriku. Kayak eneh engko. Ya. Sip. Lanjut ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Lumayan, ada yang ngutang berarti kesempatan buat minum. Rame-rame. Sallallahu Nabi Muhammad. Saya nganteng tak dongake gede jadi dokter. Rame mbuh dadi apa? Lajengaken nggih. Jadi akhirnya, kemudian setelah itu umur 40 tahun Kanjeng Nabi sebenarnya senang menyendiri. Jadi tinggal ke gua itu di sana lama. Nanti pulang lagi ke Mekah, saya itu ambil barang, kembali lagi ke sana. Itu senang menyendiri lama. Sampai akhirnya satu malam Kanjeng Nabi SAW itu berjumpa dengan malaikat Jibril. Ketika itu dituntut Iqra, berarti kisahnya panjang, intinya Kanjeng Nabi mendapatkan dari wahyu yang pertama. Ini Kanjeng Nabi mulai ketakutan. Kanjeng Nabi akhirnya pulang ke rumah. Itu dipeluk, ditenangkan sama Siti Khadijah. Kata Khadijah, tidak ada apa-apa Muhammad. Kamu tuh orangnya menyambung tali silaturahmi. Kamu tuh orangnya baik. Kamu itu orangnya santun. Gak mungkin ada apa-apa. Kamu tuh suka melayani tamu. Gak mungkin ada apa-apa. Jangan khawatir. Akhirnya dibawa ke Waraqah bin Naufal. Sampai di Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu orang di Mekah. Tapi dia ahli kitab. Jadi dia tidak ngikuti agamanya orang-orang Mekah saat itu. Agamanya ketika itu dia Nasrani. Tiang-tiang Mekah nikurien rata-rata menyembah berhala. Menyembah patung. Jadi ya buatan namung patung kok aja. Itu ada yang patung buatan dari kayu ada, buatan dari bahan besi ngoten niku ada, dari tanah liat ada, bahkan dari roti niku nggih wonten. Terus gawe roti ngoten niku dibentuk, kemudian setelah itu rotinya itu disembah. Lah nek pas kue izin, Tuhan, saya makan tangannya satu ya. Makan satu. Nanti datang lagi Tuhan, tanganmu yang satunya juga. Akhirnya sampai Tuhan mengkarinda sedok. Habis itu dimakan juga habis. Lalu Tuhannya masuk ke perut, berarti Tuhannya berubah jadi apa? Tadi jawab, mudah-mudahnya aja. Akhirnya ketika orang Mekah dibawa ke Waraqah bin Naufal. Sampai kata Waraqah bin Naufal gini, kamu nih yang datang sama kamu tuh yang mendatangi Musa. Nanti aku yang akan bela kamu seandainya kuat aku masih hidup. Kalau kaum mengusir kamu, aku yang akan membelamu nanti. Kalau kaummu ini ngusir kamu, nanti aku yang akan membelamu. Kurban gelas kedua. Pengajiannya memakan kurban ternyata. Satu kurban teh, satu kurban gelas. Ustaz teh pisan. Alhamdulillah. Pisan berarti. Jadi akhirnya Waraqah bin Naufal ketika itu bilang, kalau kamu nanti diusir, aku yang akan belani kamu. Tak tatai kabeh itu. Cukup. Akhirnya kemudian setelah itu para bapak, para ibu yang kula hormati, setelah itu Kanjeng Nabi SAW banyak diam. Dan Kanjeng Nabi itu bingung, apa wahyu ini sebenarnya untuk apa? Dan jarak dari wahyu yang pertama ke wahyu yang kedua itu 3 bulan. Selama 3 bulan itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW
itu beliau sering ke gua kemudian mau terjun. Saking ketika itu apa bahasa zaman sekarangnya itu galau. Khawatir kalau Gusti Allah niku mboten ridho kalian Kanjeng Nabi sehingga Allah nggak ngirimkan lagi malaikat Jibril. Jadi itu dari wahyu pertama sampai yang kedua itu 3 bulan. Di Kanjeng Nabi SAW itu tunggu. Bahkan dari saking sumpahnya sempat mau terjun. Itu Gusti Allah niki nesu karo aku. Sampai akhirnya turunlah ayat yang berikutnya. Ayat berikutnya intinya sudah diperintahkan untuk berdakwah, tapi dakwahnya sembunyi. Akhirnya pertama kali masuk Islam siapa? Sayyidatuna Khadijah yang perempuan. Yang laki-laki itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu pertama kali masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq itu begitu diajak sama Kanjeng Nabi masuk Islam, langsung oke manut sama Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu baru masuk Islam 1 minggu, beliau seminggu itu derek dakwah kalian Kanjeng Nabi ngajak orang masuk Islam tapi sembunyi-sembunyi. Dalam 1 minggu Sayyidina Abu Bakar bisa ngislamkan 6 orang. Hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Seminggu Islamkan 6 orang, padahal baru masuk Islam juga. Dan semua orang ahli sejarah mengatakan semua orang yang diislamkan sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, jangankan kok akhirnya murtad, ragu mawon kalian Kanjeng Nabi niku mboten nate. Semua orang yang masuk Islamnya lewat Sayyidina Abu Bakar. Siapa aja itu? Ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Ubaidah ibn Jarrah. Rata-rata yang 10 orang yang dapat kabar gembira masuk surga itu adalah yang diislamkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian akhirnya hadirin para bapak, para ibu yang kula hormati, selama 3 tahun Kanjeng Nabi dakwah sembunyi-sembunyi, itu pengikutnya yang masuk Islam total sekitar 27. Jadi jenengan kalau ngedamel pengajian, sing melu ki wis pirang tahun kok sing melu wong 17 tok, aja kuwatir. Bukan berarti dakwahnya jenengan itu salah apa kalah, enggak. Dakwah itu enggak nuntut harus baik. Teman-teman ini kan rata-rata pernah datang hall ya, pernah datang hall di Masjid Riyad. Hall yang ada di Masjid Riyad itu dulu yang datang cuma 1 kotak. 1 kotak yang tempat rohani itu, ya cuma itu tok yang datang. Kalau itu hall niku. Jadi dulu hall niku mungkin masak kebeli 1 kilo cukup niku. Saya sudah karena memang dikit orangnya. Orangnya cuma dikit. Dan itu bertahun-tahun lama. Dari mulai haul diadakan, haul itu mungkin diadakan sekitar mungkin tahun 40-an, 1940 atau 1950 yang nonton itu sampai 1950 ya, 1940 lah, 1940 1930 itu sampai rame itu baru tahun 1990. Berarti masa sepinya hal teng Masjid Riyad Solo niku 60 tahun masa sepinya. Rame itu kan barusan. Tahun 90 aja kalau tesih kemutan tesih seketi tiang sak masjid. Sak semen niki paling. Tahun 2000 baru semakin ramai. Ini sekarang wallahu alam karena sudah sangat ramai kalau sekarang. Jadi dakwah itu dari kecil 27 orang yang masuk Islam. Datanglah setelah 3 tahun berarti umur Kanjeng Nabi berapa? 40 nah, setelah 3 tahun, setelah 3 tahun itu kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW dapat perintah fasda' bima tu'mar. Ngomong terang-terangan. Baru akhirnya Kanjeng Nabi ragat Pak, dakwah ini kok ora mung modal ngomong tok mboten ragat. Kan Nabi itu buat jamuan makan. Undang seluruh Bani Muthalib, Bani Hashim. Diundang makan, baru Kanjeng Nabi berdiri mau ngomong, kata Abu Lahab langsung nyauti, wes cukup, ayo kita bubar. Belum sempat ngomong loh Kanjeng Nabi. Belum sempat ngomong, sudah disuruh bubar. Akhirnya ketika itu Kanjeng Nabi, udah ngomong sama Ali bin Abi Thalib, wah kita belum sempat ngomong, udah bubar ya, nanti kita buat lagi. Hari semangat, jadi tidak ada. Nanti jenengan bakal lihat Kanjeng Nabi itu anti baper. Mula nih jenengan kok saya kepengen dakwah beb, tapi saya tuh orangnya baperan, tidak usah dakwah. Dodolan cilok kowe.
Terus itu enggak apa-apa, baper enggak ngaruh itu. Tapi kalau mau dakwah enggak boleh baper gitu. Mau baper jualan cilok. Enggak boleh baper orang dakwah itu. Ya jadi sudah dibubarkan. Ya terus nesu. Wah, bapak rasa diundang weh nek ngono. Ngapa dhek sing mbubarke kok. Buat lagi Abdullah diundang lagi. Selesai Kanjeng Nabi bisa tarik momen, Kanjeng Nabi bicara, saya ini utusan Allah. Saya ini disuruh menyampaikan kepada kalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mau ikut aku siapa? Pertama itu Ali bin Abi Thalib. Saya ya Rasulullah. Si kecil, anak-anak. Belasan tahun umurnya. Lanjut bagaimana? Ada enggak yang mau mengikuti dia? Saya tidak ada yang mau, Pak. Jadi intinya di dalam pertemuan itu tidak ada satupun orang yang masuk Islam. Bahkan Abu Lahab datangi Abu Thalib. Muhammad iki waras apa ora? Lah ngawak dhewe gede-gede dikon melu bocah-bocah cilik ali. Waras. Tapi tetap Kanjeng Rasulullah akhirnya dakwah di keluarganya enggak diterima, dakwah terang-terangan di tengah orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah. Tapi dakwahnya Kanjeng Nabi gimana? Dakwah Kanjeng Nabi itu ngajak masuk Islam. Bacakan ayat suci Al-Quran dan mengajak orang secara logika. Jadi ketika orang-orang kafir itu ngajak debat Kanjeng Nabi, pasti Kanjeng Nabi bisa punya jawabannya dan lain sebagainya. Jawabannya dan lain sebagainya. Itu Rasulullah SAW. Bahkan pernah ketika Nabi SAW itu mengatakan, bahwasanya tidak ada penyakit menular itu tidak ada. Ini jangan disambungin sama urusan COVID ya. Pokoknya urusan COVID ini urusan IDW. Ini urusan yang ada di zaman Rasulullah SAW. Jadi untuk nakes dan dokter jangan baper pokoknya ya. Jadi bilang penyakit menular itu tidak ada. Penyakit menular itu tidak ada. Dan loh, ada. Nah, buktinya itu ada. Jadi penyakit menular dari penyakit yang menularkan dirinya itu tidak ada. Yang menularkan itu Allah Ta'ala. Kata sahabat, ya Rasulullah ada. Itu ada ternak yang sakit, didekatkan sama ternak yang sehat. Yang sehat itu biasanya ikut sakit. Nah kalau kamu bilang sakit karena menular, nah terus yang pertama kali menular yang sakit siapa? Nah kan tidak ada juga kan? Jadi semua penyakit itu bukan menular dengan sendirinya, tapi menular dengan izin Allah. Termasuk COVID, Beb? Ya termasuk. Tapi tetap kita wajib untuk ya ada pokoknya ya jaga. Nah, kayak gini kan jaga jarak semua ya kan? Masya Allah. Yang ini kan jaga jaraknya di streaming kan jaga jarak kan? Jarak saya ke kameranya aja 1 meter ini. Ke sini 1 meter, ke sana 3 meter malahan. Ada gitu. Kayak kita Masya Allah jaga jarak ya. Tidak ada yang berkerumun, ya kan Masya Allah. Semuanya pakai masker, Masya Allah. Ya, jadi nakes dan dokter jangan baper ya, ini jaga jarak semuanya. Jaga jarak, tidak ada yang pangku-pangkuan di sini. Jaga jarak, tidak ada yang pangku-pangkuan, tidak ada ya. Setelah Nabi Muhammad. Nah, akhirnya setelah itu Nabi Muhammad SAW kemudian ngajak dakwah satu persatu. Ternyata tiap hari pengikutnya tambah lama, tambah bahkan puncaknya ketika itu orang kafir semakin marah, setiap orang yang ketahuan ikut Kanjeng Nabi langsung disiksa. Langsung disiksa. Ikut Muhammad disiksa. Ammar bin Yasir bapaknya dibunuh, ibunya Sumayyah dibunuh, Ammarnya disiksa sampai akhirnya dipaksa untuk murtad dan akhirnya dia murtad. Terus itu Rasulullah, saya tidak dari hatiku. Dan Allah Ta'ala menurunkan tidak apa-apa orang yang dipaksa selama hati masih iman tidak dinyatakan dia keluar daripada agama dipaksa. Ternyata sahabatnya Kanjeng Nabi dengan disiksa tidak tambah kurang, justru malah tambah baik. Akhirnya pakai cara negosiasi. Datang ke Abu Thalib. Abu Thalib itu yang pertama. Thalib, ponaan mulak harus gawe mumet. Lu kan Mekah tenang. Gak ada apa-apa. Ini ponaanmu datang. Jadi ruwet.
sekarang ponaanmu bawa ke sini saya bunuh, tak kasih kamu ganti anak muda yang jadi ponaanmu. Kata Abu Thalib, akalmu gini ndi? Ponaanku arep mbok pateni aku mbok ngopeni bocahmu. Nah, tidak mau saya. Tidak saya serahkan Muhammad. Sampai akhirnya negosiasi berikutnya datang lagi. Gini aja, sampaikan ke ponaanmu, suruh berhenti dakwah. Dia maunya apa sih? Kalau dia mau jadi orang yang terkaya, kita kumpulkan duit ini jadi orang yang paling kaya. Kemudian saya tuh maunya apa? Oh maunya jadi pemimpin. Kita angkat dia jadi pemimpin. Mekah tidak ada raja, dia jadi raja. Dia jadi pimpinan kita. Kita tidak akan membuat satu keputusan kecuali dengan izinnya dia. Pengen perempuan, tak cari perempuan yang paling cantik. Paling cantik. Sak bendo sehari, oh dudak ini dari suci. Malah. Tetap cantik yang ditawarkan sama orang kafir Quraisy itu. Umpama nih. Jadi cantiknya luar biasa. Kata Nabi, jangan ketipu. Matahari taruh tangan kanan. Bulan taruh tangan kiri. Saya suruh berhenti, saya tidak mau. Sampai Allah memenangkan agama ini. Atau aku mati memperjuangkan agama ini. Jadi kalau memenangkan itu kembalinya kepada Gusti. Tapi kalau gagal kembalinya kepada kanjeng. Adabnya kanjeng Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu ditolak. Setelah itu kanjeng Nabi SAW setelah itu ditawari lagi diajak ketemu langsung. Semua pimpinan Mekah, wis top-topnya Mekah semua kumpul. Wahai Muhammad, kamu ini berhenti, tidak usah dakwah. Kamu saya jadikan orang yang paling kaya, atau kita jadikan pimpinan. Kalau perlu kamu akan kita jadikan raja. Terserah kamu yang apa. Yang penting jangan dakwah lagi. Semua tawaran itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika itu yang tiang kafir kata dia, yes, memang kau ini benar-benar Nabi, tolong buat hujan ini turun, buat jadi nantang, suruh mengeluarkanmu. Di sini saya akan mengkaji sedikit. Pokoknya kajian selesai jam 9:30, tanya jawab, ada 3 pertanyaan monggo, setelah itu kita bubar ya. Kenapa? Lebih baik ditunggu kapan ceramah lagi daripada kapan selesai ceramah. Jadi saya akan mengkaji sedikit. Poin yang pertama. Kudune kanjeng Nabi lah ya gelem. Kalau kanjeng Nabi orang yang paling kaya, jadi penguasa, dakwahnya tambah gampang apa enggak? Betul kan? Kudune lah ya gelem. Jadi aku jadi penguasa kan dakwahnya tambah gampang ya kan? Itu kalau yang jadi Nabi kita. Pikirannya cekal. Yang penting loh. Jadi gini, Anda jangan salah mengartikan. Dakwah itu bukan ketika Anda mudah untuk menyampaikan salah. Dakwah itu ketika orang mudah untuk menerima. Paham enggak? Dakwah itu bukan, aku umpama. Saya diangkat, saya diangkat menjadi, misalkan, ketua apalah ngoten niku. Saya bagi aku nih dadi ketua, dakwahku tambah gampang. Belum tentu akunya tambah gampang, tapi orang belum tentu semakin mudah untuk menerima. Jadi dakwah itu satu, bukan kita jadi dakwah itu bukan untuk ngentengkan kita, enggak. Dakwah itu ada bagaimana kebenaran sampai kepada orang lain, itu namanya dakwah. Gimana orang lain yang belum ngerti jadi ngerti. Yang belum kenal jadi itu namanya dakwah. Namanya dakwah. Saya bisa ngomong sama Pak Yai Asrori, sama Mas Jod, sama Mas Bedi. Rasa, apa aku tidak tekor ini? Kesel. Kita buat pengajian hanya lewat Zoom. Yang gelem itu ya wis, kira gelem itu ya wis. Itu kan memudahkan saya. Tapi belum tentu semakin mudah jenengan untuk menerima. Dakwah itu bukan begitu. Dan dakwah itu tidak harus ceramah. Salah kalau jenengan batasi dakwah itu hanya model ceramah, keliru jenengan. Keliru. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Islam ke 6 orang, pakai ceramah.
Ada kiai sebulan ceramah di 40 tempat. Nah, tidak ada yang masuk Islam sejiwara nih. Bayangkan coba. Jadi bukan itu, dakwah itu bukan podium, bukan setelah itu. Dakwah itu adalah usaha kita mengenalkan kebenaran kepada orang yang belum kenal. Itulah yang dinamakan dengan Sakit dipahami para bapak, para ibu yang kuhormati? Itu yang pertama. Jadi bukan kalau jadi aja sebenarnya semakin mudah menerima. Itu yang pertama. Alasan yang kedua. Alasan yang pertama, masuk apa enggak? Masuk apa enggak? Umpama. Gini aja. Yang alasan yang kedua begitu. Manusia ini kan macam-macam, Dan ini macam, maaf, bahkan ulama pun juga macam-macam. Ya lo jangan kabeh ngomong ulama iki kabeh apik, keliru. Ulama su itu ya ada. Bahkan Nabi mengatakan aku lebih khawatir kepada ulama su dibandingin kepada dajjal. Ngeri itu. Yang disampaikan kelihatannya bahwa ayat Quran sama hadis Nabi ternyata isinya membuat pecahan, bahkan menghalalkan darah, kadang-kadang darahnya sesama muslim. Waliyadzubillah min, ngeri itu. Jadi begini, kalau ada orang yang dia itu ulama su, kemudian dapat tawaran tidak usah dakwah, dan setelah itu dia jadi pemimpin, dapat uang banyak, jadi raja, diterima apa enggak? Diterima kan? Dan sebenarnya setelah itu yang ulama yang lurus, yang seperti Kanjeng Nabi yang lurus itu, dia nggak mau menerima. Nah, kalau Kanjeng Nabi juga menerima, nanti seakan-akan tidak ada bedanya orang yang aji mumpung dengan kekuasaan dan orang yang terus menggunakan kekuasaan itu hampir tidak ada bedanya. Kanjeng Nabi tidak mau. Alasan yang ketiga, biar umatnya tahu kalau Kanjeng Nabi nanti jadi raja, jadi orang kaya, kemudian dakwahnya sukses, nanti umatnya Kanjeng Nabi nganggap, yo jelas dong duitnya akeh. Yo jelas dong dadi raja. Tapi karena Kanjeng Nabi itu orang biasa, kemudian dimusuhi, dikucilkan, tapi dakwahnya sukses. Berarti kita bisa mikir sinten kemawon kula kalih panjenengan niku saged nglampahi dakwah. Saged dipahami nggih? Alhamdulillah. Paham? Makanya semua langkahnya Kanjeng Nabi SAW itu dulu sering disampaikan sama Kiai Abdul Saad ya. Ada wazn, ada konun, ada tartib. Mas John mesti selesai kamu tadi. Rahimahullah. Jadi semua langkahnya Kanjeng Nabi itu tertata rapi. Kanjeng Nabi niku ngapunten. Semua keputusannya itu berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu. Jadi tidak mungkin Kanjeng Nabi itu keliru. Dan itu pernah diriwayatkan Kanjeng Nabi keliru, bukan keliru yang sengaja ngawur, mboten. Mungkin karena sengaja dikelirukan untuk memberikan contoh kepada Contoh, Kanjeng Nabi pernah bangun subuh kesiangan. Kanjeng Nabi pernah awak dhewe istiqomah. Kanjeng Nabi itu hanya sekedar berapa kali? 1 kali. Kita seminggu udah berapa kali kesiangan? Seminggu 8 kali kesiangan. Itu. Sebulan 32 kali berarti. Kanjeng Nabi pernah sekali saja. Loh itu berarti gak dituntun sama Allah. Dituntun sama Allah, memang Allah menghendaki kesiangan Kanjeng Nabi. Kenapa? Biar contoh. Jadi nek wong bendosari kawanan ki nek contone oh tetep lakoni salat. Nek mau Kanjeng Nabi ra tau kawanan awak dhewe kawanan terus berarti rampung ora usah salatne. Jadi semuanya itu untuk contoh. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, rugi sekali kita ini kalau hidup tidak pernah belajar tentang kehidupannya Kanjeng rugi. Kanjeng Nabi semuanya ilmu. Kanjeng Nabi kalau makan menggunakan tangan. Ini jangan dipahami fanatik, dipahami simpel aja.
Kalau memang kita memungkinkan makan dengan tangan, silahkan makan dengan tangan. Tapi nek umpama suguhane iki soto, ya ndak rampung-rampung nek manganmu nganggo. Suguhane sego rawon ya ndak rampung-rampung. Tapi refleksi belajar, kalau memang kita itu makannya pakai sendok, ya makannya menggunakan tangan kah? Tapi kalau kita sekarang memakan dengan tangan boleh. Jangan sampai terus menghina. Oh nganggo tangan kuwi gilani. Betul. Tangan kuwi diumbah dicuci, saya itu baru digunakan untuk makan. Begitu. Lah nek sendokmu kuwi yang jane yang gilani lho. Kowe nek marung nganggo sendok wis mlebu cangkeme wong liya. Anda kalau pakai sendok itu ada mulut ke 1443. Sebelumnya ya komplit, enek sing untune gudalan barang mungkin. Enek sing abape mampu, enek sing ra tau sikatan. Ya lu yang gilani ta ya. Jadi yang paling bersih itu sebenarnya tangan dibandingkan sendok. Cuma kondisinya macam-macam. Saya pengajian begini ya kadang saya pakai sendok. Kenapa? Kalau saya pakai tangan, nanti yang salaman berarti aku mambune sambel. Nah kan mesake. Tapi ketika kita di rumah nyantai ya makannya kita pakai tangan. Saya pakai tangan mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Diteliti Pak. Bu begini. Ada 2 sayur. Yang satu tidak dipegang tangan, satu dipegang tangan. Ternyata yang lebih cepat busuk yang dipegang tangan. Artinya apa? Begitu tangan kita ini megang makanan, maka makanan itu akan semakin mudah dicerna di dalam perut kita. Paham ya? Jenengan kalau makan nasi, sego sak piring. Jenengan pernah enggak bermangan malah ngantuk? Sering ya? Itu lah bermangan malah segernya tak? Kenapa bermangan malah ngantuk? Karena kita masukkan makanan terlalu banyak. Organ dalam ini mencernanya kerja terus. Akhirnya capek, timbullah rangsangan. Dulu tuh orang bermangan seger, saya ini bermangan ngantuk. Saya bermangan ngantuk, main bermangan seger. Tapi kenapa? Karena makan tuh dicerna. Lalu jaringan tuh makannya pakai tangan, dicernanya lebih cepat. Dicernanya lebih cepat. Gitu. Nah, kalau misalkan ya, pangapunten iki. Nah, contohnya juga begini. Kalau jenengan makan daging, makan daging pakai sendok, itu daging 3 jam itu ususnya baru leret. Ini daging tok, lah nek barong jam mbok leboni roti, tidak leret. Ususnya nanti kerja terus. Kalau Anda makan pakai tangan, maka prosesnya tidak 3 jam, itu akan lebih dah. Karena tangannya ada enzim yang membuat makan itu jadi mudah dicerna. Dokter saiki lagi meneliti, Kanjeng Nabi sudah ngamalkan 1400 tahun membuktikan. Kalau Nabi Muhammad, makanya rugi. Kalau kita ada belajar hidupnya Kanjeng, sedoyonya itu ilmu. Jadi kan kalau tidur gimana? Telentang apa tengkurap? Yang tidurnya tengkurap angkat tangan. Sing turune mengkurep ki bolone setan. Setan itu kalau tidur itu tengkurap. Setan itu kalau tidur itu tengkurap. Terus kalau begitu telentang tidurnya, salah. Paru-paru itu ada di bagian belakang. Makanya tiang niku nek kenging Covid itu ndak boleh kakian telentang karena paru-parunya ndak bisa bernafas lega. Suruh duduk nanti satu paru-parunya digeblok belakangnya digeblok kan bukan sininya. Nah, paru-paru itu ada di sebelah belakang. Jadi tidur telentang ya boten baik. Bukan yang terbaik. Jadi bukan apa ya? Bukan yang terbaik. Nek tengkurap wis jelas kleru. Ya, baik. Tengkurap bukan yang tengkurap jelek. Telentang bukan yang terbaik. Berarti tidurnya miring. Miringnya kalau kiri, jantungnya ini ke bawah. Mompanya kurang lancar.
tidurnya berarti paling aman miring tapi ke kanan. Ini dokter diteliti ternyata tidur yang terbaik adalah miring ke kanan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW setiap tidur miring ke kanan. Pada kanjeng Nabi. Jantungnya begini. Jadi kan uraian kula paham apa mboten niki? Saya lihat banyak wajah-wajah kosong niki. Mas Wid, pokoknya atur saya tak berdiri itu. Dan rada tenanan. Nah, Bu, kelihatan saya ya? Nah, kamera menyesuaikan ya. Kamera menyesuaikan. Bun, kalau tak temriki mawon dan kameranya enak. Bu, ngeten nggih. Kalau tidak pernah belajar kehidupan Kanjeng Nabi berarti kita itu rugi. Lah kok bisa, Beb? Nggih. Karena semua yang dilakukan sama Kanjeng Nabi itu tuntunan saking pangeran. Pangeran niku Gusti Allah niku sing gawe urip. Jenengan kalau beli motor Yamaha berarti jenengan nanti itu kalau servis ke dealer. Kenapa? Yang paling ngerti soalnya sing gawe motor Yamaha kuwi pabrik. Ning jenengan motor Honda ning servis ya ke pabrik. Kenapa? Karena sing gawe pabrik Honda yang paling ngerti ya itu berarti pabrik. Awak dhewe iki sing gawe urip Gusti berarti nek mumet yang balik melu aturane Gusti. Paham? Allah itu buat aturan. Nah, aturan Allah itu terwujud dalam sosok satu manusia namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang selawate banter tak tunake utangi lunas. Ndak selawat rasa melu amin ndak lunas kok. Nah, Bu, di antara jadi simple, semuanya itu simple. Dan tidur ya, tidur. Saya kasih contoh. Jenengan tidur, ini jantung. Paru-paru itu di belakang. Tempatnya di belakang. Jenengan tidurnya tengkurap, jantungmu ini berarti terganggu. Tidak bisa tertekan, tidak bisa mumpat dengan jenengan tidurnya telentang, berarti paru-parunya yang terganggu. Paham ya? Jenengan tidur miring kiri, jantungmu ketekan bawah. Kalau tidur miring kanan, paru-paru aman, jantung aman, semuanya aman. Berarti paling bagus tidur itu miring kanan. Tapi niati juga ngikuti sunahnya Kanjeng. Sehat yo itu, ganjaran yo. Lanjut. Kalau tidur matikan lampu atau nyalakan lampu? Matikan lampu. Kenapa kok matikan lampu? Jenengan tidur mati lampu sama tidur nyala lampu. Bangunnya seger mana? Seger dimatikan. Kenapa? Karena ada sel-sel mati yang harus diganti. Itu tidak bisa ganti kalau ada cahaya. Harus nunggu ke Kanjeng Nabi sudah tahu. Kalau mau tidur maka matikan lilin. Maksudnya tidurlah dalam ruangan yang Kanjeng Nabi sudah ngasih tahu. Dan ini masih banyak lagi. Habib, Kanjeng Nabi pernah dimarah sama istrinya? Pernah. Jadi Pak, jenengan ini ketoknya pengajian gagah-gagah utang mriki ngeten niki. Oh yakin nek diamuk ya mengkeret tok. Wetok, ada kan pengajian itu gagah. Logo Masya Allah. Habib mau tangkap. Habib semangat. Ini digetak bojone ya. Mau boten ngoten kok Bu. Gini, Kanjeng Nabi pernah dimarah sama istrinya apa enggak? Kanjeng Nabi setiap dimarah sama istrinya. Istrinya Kanjeng Nabi cemburuan Pak. Dong gantengnya kayak Kanjeng Nabi ya. Ganteng, jenengan mungkin enggak begitu cemburuan Bu, soalnya mungkin bojone ya. Nek Kanjeng Nabi kan gantengnya luar biasa. Jadi ya istrinya sering cemburu itu Kanjeng Nabi kalau istrinya marah senyum. Kadang cuma ya Allah, cuma kita aja. Ini tidak ada riwayat Kanjeng Nabi, begitu ngamuk Kanjeng Nabi ngamuk balik. Kowe ngopo? Lah kowe ngopo? Tidak ada, itu tidak ada. Mungkin Nabi palsu. Tidak ada. Kanjeng Nabi SAW itu
Berumah tangga aturannya bagus, bermasyarakat juga aturannya semuanya aturannya bagus. Lah rugi kalau kita semuanya tidak pernah kenal sama Kanjeng. Ya, jadi memang tugas kula di Majelis Kemis kedua ini gimana caranya podo sareng-sareng kula kali panjenengan belajar semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang saya belum bawa kitab, tapi nanti insya Allah pertemuan berikutnya ada kitab yang dibaca, jadi kita ngajinya tenanan. Oke. Semua ngaji semua Pak, semua yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rugi kalau kita tidak ada rasa ingin tahu terhadap kanjeng Nabi Muhammad itu rugi. Umpama. Dengan dengar kabar. Ada orang buka bisnis seminggu langsung sugih. Mesti penasaran teman bener. Jadi bisnisnya apa? Enek sing gosip bareng. Oh nganggo tuyul kuwi ternak mungkin. Kan macam-macam. Anda harus lebih penasaran. Kenapa? Karena suksesnya Kanjeng Nabi itu kalau Anda tiru, Anda jadi orang yang sukses. Sukses bejo. Wong bener karo wong bejo menang endi? Anda sukses bejo dunia nganti akhirat. Kalau dalam hidupnya mempunyai hubungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Ini baru kehidupannya loh Pak Bu, belum sholawatnya. Niki kula dereng terangke sholawat niki kula. Sholawat yang tadi dengan baca, dengan karo ngelindur manfaat. Ngelindur sholawat, ngelindur manfaat. Saking istimewanya sholawat sama Kanjeng. Makanya majelis ini jangan ditinggal istiqomah ya. Istiqomah, datang niati mau sholawat dan mau kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tanamkan dalam hati kita rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kudu ngapik semangat. Sekarang ayo tanya jawab. Ada yang nanya enggak? Pakai mic, boleh. What